Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kadang ya, satu kalimat yang keluar saat sedang emosi memang bisa menyulut pertengkaran besar. Tapi pernah nggak sih cuy kalian membayangkan kalau sebuah perkataan bisa mempunyai efek pada hilangnya nyawa seseorang? Hal itulah yang terjadi dalam kasus ini cuy. Jadi ceritanya ada nih seorang janda 4 anak yang ditemukan tewas mengenaskan di daerah Jakarta Utara pada tahun 2024 lalu. Tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah bungkusan yang sengaja tuh dibuat menyerupai paket ikan tuna. Nah sekilas gak ada yang menyangka apa tuh isi bungkusan tersebut. Tapi cuy, ketika bungkusan itu dibuka, isinya ternyata adalah tubuh seorang perempuan tanpa kepala. Lantas bagaimana bisa kasus semengerikan ini bisa terjadi? Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Korban dalam kasus ini bernama Sinta Hadiana. Sinta lahir pada tanggal 9 April 1984. Jadi saat tragedi ini terjadi usianya itu sekitar 40 tahun. Dan Sinta ini cuy tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dia merupakan seorang single parent dengan 4 orang anak. Dan suaminya ini cuy diketahui sudah meninggal dunia bertahun-tahun sebelumnya. Namun gak ada info detail nih tentang suaminya Sinta ini cuy. Kalau kalian tahu detailnya, coba tulis di kolom komentar ya. Nah sehari-harinya Sinta ini bekerja sebagai admin paket di sebuah perusahaan pengiriman logistik yang ada di daerah Jakarta Utara. Dan dia biasa berangkat bekerja sore hari menjelang maghrib gitu cuy. Lalu sekitar jam 6 pagi dia akan pulang ke kontrakannya. Adapun di mata keluarganya, Sinta ini dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, bersahabat, dan memiliki sikap yang baik. Terus kesan yang sama juga dirasakan tuh oleh semua para tetangganya. Karena menurut mereka Sinta ini adalah sosok yang ramah dan murah senyum gitu cuy. Nah sekarang mari kita bahas pelaku utama yang menjadi dalang dalam kasus ini. Pelaku yang telah menghilangkan nyawa Sinta bernama Fauzan Fahmi. Fauzan ini lahir di Jakarta tanggal 4 Juni 1981. Jadi saat tragedi ini terjadi usianya 43 tahunan. Dan Fauzan merupakan warga Jalan Muara Baru, Gang Masjid Nurusobah nomor 5, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sehari-harinya dia bekerja sebagai tukang jagal hewan seperti sapi dan kambing. Selain itu dia juga merupakan makelar tuh di pasar ikan Muara Baru. Lalu Fauzan sendiri sudah memiliki seorang istri bernama Sudarni. Nah istrinya ini berjualan kopi dan rokok tuh di Taman Jokowi Pluit. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang satu masih SMK, sedangkan yang satunya lagi sekolah di pesantren. Terus di mata keluarganya cuy, Fauzan itu dikenal sebagai sosok yang mudah marah dan gak sabaran gitulah. Sementara di mata teman-temannya itu dia dikenal nih sebagai sosok yang pendiam, tapi dia dikenal baik gitu. Lalu bagaimana ceritanya Fauzan ini bisa sampai tega menghilangkan nyawanya Sinta? Hubungan apa yang mereka miliki? Dan apa nih motifnya? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Sebelumnya saya akan ceritakan dulu nih bagaimana hubungan Fauzan dan Sinta ini. Jadi cuy, kalau menurut pengakuan Fauzan itu mereka sempat menikah siri tuh sekitar 2 tahun sebelumnya. Akan tetapi nih hubungan mereka nggak bertahan lama gitu. Dan setelah mereka berpisah, Fauzan mengaku dia nggak pernah berkomunikasi lagi dengan si Sinta ini. Namun mereka kembali menjalin komunikasi lagi itu sekitar tanggal 27 Oktober 2024 lalu. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, ternyata cuy istrinya Fauzan ini tahu tuh soal hubungan gelap mereka. Dan mereka
waktu itu juga sempat ribut besar. Namun Fauzan akhirnya meminta maaf kepada istrinya. Dan Sudarni sendiri taunya mereka itu sudah nggak berhubungan lagi gitu cuy. Tapi di sisi lain keluarga Sinta justru malah membantah soal nikah siri tersebut. Sebab kalau nikah siri pasti harus ada wali orang tua dong yang mendampingi, iya nggak sih? Nah, jadi di sini ada dua versi cerita gitu cuy. Kalau kalian tahu mana yang benar, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Lalu bagaimana sih awal mula kasus penghilangan nyawa ini terjadi? Jadi gini cuy, awalnya pada hari Minggu 27 Oktober 2024 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Fauzan ini sedang bekerja tuh di gudang pelabuhan perikanan Nizam Zahman yang ada di Jalan Kakap Transit nomor 27 Penjaringan. Saat dia sedang bekerja, Sinta tiba-tiba menelponnya lewat WhatsApp tuh. Dan kata Sinta begini, "Gua minta ikan tuna dong buat acara arisan. Nanti bawain ke Hotel Aceh Besar ya." Akhirnya Fauzan pun menyiapkan ikan tuna sesuai permintaannya Sinta. Kemudian pada pukul 12 siang, Fauzan pulang dulu tuh ke rumahnya untuk rehat sejenak sambil membawa bungkusan yang berisi ikan tuna. Setelah itu pada pukul 1 siang, Fauzan kembali lagi tuh ke tempat kerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah barulah setelah selesai bekerja pada pukul 5.30 sore, Fauzan ini pergi tuh ke Hotel Aceh Besar menggunakan motornya. Terus sesampainya di hotel, Fauzan itu langsung menemui si Sinta tuh di kamar nomor 502. Namun si Fauzan ini ternyata gak membawa ikan tuna pesanannya si Sinta ini. Tapi justru Fauzan malah menyuruh Sinta untuk mengambilnya sendiri tuh di rumahnya. Lalu setelah itu mereka berdua melakukan hubungan intim di kamar hotel itu. Dan setelah mereka puas nih melepaskan nafsunya masing-masing pada pukul 7 malam, mereka keluar tuh dari kamar dan meninggalkan Hotel Aceh Besar itu. Di situ Fauzan membonceng Sinta menuju ke rumahnya untuk mengambil ikan tuna. Namun di tengah jalan Fauzan ini tiba-tiba mendapat telepon tuh dari bosnya yang memintanya untuk mengambil uang makan hasil kerjanya tadi. Akhirnya Fauzan menurunkan Sinta di sekitar jalan PLTU Muara Karang dan meminta Sinta itu untuk pergi sendiri tuh menuju ke rumahnya. Barulah setelah itu cuy, Fauzan ini pergi ke tempat kerjanya untuk mengambil uang dari bosnya. Lalu kemudian pada pukul 8.15 malam, Fauzan pulang ke rumahnya. Nah saat itu istri Fauzan ini sedang gak ada di rumah karena dia harus berjualan di Taman Jokowi. Terus singkat cerita, sekitar pukul 10 malam, Sinta itu menghubungi Fauzan lagi dan memintanya untuk menjemputnya tuh di rumah makan Padang Zam-Zam yang ada di luar gang. Dan tempatnya itu nggak jauh tuh dari rumah si Fauzan ini. Akhirnya Fauzan keluar dan menjemput Sinta di gang Masjid Nurusobah. Terus setelah mereka bertemu lagi, mereka berjalan kaki bareng ke rumahnya Fauzan tuh. Dan sekitar pukul 10:10 malam, mereka akhirnya tiba juga tuh di bawah tangga depan rumahnya Fauzan. Namun Sinta ini nggak mau naik ke lantai 2 rumahnya Fauzan cuy. Dan dia bilang begini, "Gua nggak mau naik ke atas, takut ada si Perek." Dan si Perek yang dimaksud Sinta itu adalah istrinya Fauzan ya cuy. Terus di situ Fauzan ini kemudian menjawab tuh bahwa istrinya sedang berjualan. Jadi di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Namun Sinta ini malah menjawab begini lagi cuy. "Ah sama aja, lu juga tukang bohong, dasar lu anak perek." Nah mendengar perkataan itu Fauzan ini jadi tersulut emosi dong. Dan saat itu juga muncullah niatan di hatinya untuk menghabisi nyawanya Sinta. Dan akhirnya Fauzan mencekik lehernya Sinta dari belakang sampai terdengar suara ngorok dari mulutnya Sinta sebanyak 1 kali. Setelah itu tubuh Sinta ini jadi lemas dan gak lagi bergerak. Kemudian Fauzan menyeret tubuhnya Sinta ke tempat cucian yang jaraknya sekitar 10 meter dari tangga. Dan untuk memastikan bahwa Sinta benar-benar sudah meninggal dunia, Fauzan kembali mencekik
lehernya Sinta selama sekitar 5-10 menitan. Barulah setelah itu cuy, wajah Sinta ini berubah jadi biru dan dia gak bergerak lagi. Kemudian Fauzan pergi ke dapur yang terletak di lantai 2 tuh untuk mengambil sebilah pisau. Selain itu, dia juga mengambil kantong plastik hitam dan karung kecil bekas beras yang ada di depan pintu. Barulah setelahnya dia turun lagi tuh ke bawah dan menghampiri tubuhnya Sinta. Lalu dengan kejinya dia memotong lehernya Sinta menggunakan pisau dapur sampai kepala Sinta itu putus dari lehernya. Wah, benar-benar manusia ini ya, kelakuannya melebihi iblis cuy. Nah, balik lagi ke ceritanya. Terus kepala Sinta kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Barulah setelah itu kantong itu diikat kencang-kencang lalu dimasukkan lagi tuh ke dalam karung beras. Saat itu si Fauzan ini sempat kebingungan tuh bagaimana cara membuang tubuh Sinta dan kepalanya Sinta cuy. Dan setelah berpikir panjang nih, dia akhirnya mendapatkan ide tuh untuk menghilangkan jejak dengan merusak sidik jarinya Sinta agar identitasnya sulit untuk diketahui apabila nanti jasadnya ditemukan orang lain. Cerdik juga ya cuy si Fauzan ini. Nah, singkat cerita, Fauzan langsung menyayat kulit bagian luar jari telunjuk dan ibu jari tangannya Sinta. Setelah itu dia naik lagi tuh ke lantai 2 untuk mengambil selimut yang ada di kamarnya. Terus dia turun lagi tuh ke tempat cucian dan menutupi kepalanya Sinta serta tubuh Sinta yang sudah terpisah itu menggunakan selimut tersebut. Lalu tubuh Sinta ini kemudian digeser dan dirapatkan ke dekat mesin cuci agar nggak bisa terlihat oleh orang lain. Jadi cuy, tempat cucian si Fauzan ini memang terbuka gitu. Jadi semacam kayak outdoor gitulah. Dan di sebelahnya itu ada gang yang biasa dilewati banyak orang gitu. Setelah itu Fauzan pergi menemui Sudarni dan mengatakan bahwa dia baru saja menghilangkan nyawanya Sinta. Dan tentu saja dong istrinya itu langsung kaget, takut sekaligus marah. Akhirnya Sudarni pergi dan gak kembali lagi. Terus si Fauzan pun pulang lagi ke rumahnya tuh. Lalu kemudian dia membawa kantong plastik hitam berisi kepalanya Sinta ini menuju ke Jalan Pantai Mutiara. Tepatnya ke gedung pompa pintu air yang berada di dekat pos polisi Airut Muara Baru. Terus sekitar pukul 11:15 malam, Fauzan ini menemukan tempat nih yang dianggap cocok untuk membuang kepalanya Sinta. Dan tempat tersebut berada di sela-sela tembok pembatas antara jalan dengan kawasan perumahan Pantai Mutiara. Di situ Fauzan pun langsung membuang kantong plastik itu di sana. Lalu dia pulang lagi tuh ke rumahnya. Nah, memasuki hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12 malam. Fauzan tiba di rumah. Namun di situ cuy, istrinya ini masih belum pulang tuh. Terus karena Fauzan ini takut dengan tubuh Sinta yang masih tergeletak di tempat cucian tadi itu dilihat orang lain, akhirnya nih Fauzan mengangkat tubuhnya Sinta dengan cara digendong dan membawanya naik ke lantai 2. Lalu tubuh Sinta itu kemudian diletakkan di atas lantai. Saat itu cuy, dari bagian leher yang sudah terpotong masih keluar cairan merah hingga membasahi lantai. Lalu Fauzan kemudian melepas celananya Sinta dan menggunakannya untuk mengelap cairan merah yang masih mengenang di lantai itu. Terus barulah sekitar pukul 12:30 malam si Fauzan ini gak bisa tidur tuh karena dia masih kepikiran nih bagaimana cara membuang tubuhnya Sinta. Namun tiba-tiba dia dapat ide tuh untuk mengemas tubuh Sinta seperti ketika dia mengemas ikan berukuran besar yang akan dikirim kepada pembeli gitu. Dan akhirnya barulah keesokan paginya dia mengumpulkan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia, dan tali tambang yang ada di rumahnya. Nah, barang-barang itu memang biasa digunakan Fauzan untuk mengemas ikan yang berukuran besar. Lalu Fauzan kemudian membungkus tubuhnya Sinta seperti sedang membungkus ikan tuna yang berukuran besar. Dan setelah tubuh Sinta ini selesai dibungkus cuy,
Fauzan langsung memasukkannya ke dalam karung bekas beras dan mengikatnya dengan tali tambang hingga terlihat rapi. Barulah setelah itu bungkusan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kardus bekas kulkas, lalu kardusnya itu dilakban. Dan tak berhenti sampai di situ cuy. Bungkusan itu juga dimasukkan lagi ke dalam karung lain. Terus setelah selesai bungkusan itu diletakkan di lantai kamar. Kemudian Fauzan ini mulai berpikir lagi tuh bagaimana caranya menurunkan bungkusan itu dari lantai 2. Akhirnya dia langsung menghubungi kenalannya yang bernama Jailani untuk meminta bantuan menurunkan bungkusan itu. Tapi parahnya pada si Jailani ini Fauzan mengaku tuh kalau bungkusan itu adalah paket berisi ikan tuna yang akan dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja Jailani yang nggak tahu apa-apa ini percayalah tuh dengan mulut manisnya si Fauzan dan dia bersedia untuk membantunya. Nah akhirnya sekitar pukul 7 malam Fauzan meminta Jailani menemaninya meminjam mobil bak milik seseorang bernama Hari Santoso. Barulah setelah mendapatkan mobilnya, Fauzan memarkirkannya di area parkir Pasar Muara Baru yang jaraknya sekitar 100 meteran dari rumahnya. Setelah itu, Fauzan mengambil sebuah gerobak tanpa meminta izin dulu ke pemiliknya. Kemudian gerobak itu dibawa ke dekat tangga rumahnya. Lalu sekitar pukul 8 malam cuy. Fauzan ini meminta si Jailani untuk membantunya mengangkat bungkusan yang berisi tubuh Sinta itu ke dalam gerobak. Nah saat sedang menggotong bungkusan itu sebenarnya Jailani ini sempat curiga tuh cuy. Karena bentuk bungkusan itu gak seperti ikan tuna yang berukuran besar. Tapi meski demikian si Jailani ini masih tetap membantu Fauzan cuy. Akhirnya mereka membawa bungkusan itu ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat mereka tiba di daerah Dadap, Kosambi, Tangerang, Fauzan tiba-tiba memberitahu Jailani tuh bahwa ikan tuna itu gak jadi dikirim ke bandara. Dan dia beralasan bahwa dia kesal karena pembeli gak menghubunginya lagi. Lalu dia kemudian mengatakan ingin membuang bungkusan itu di Muara Baru. Nah singkat cerita Fauzan mengemudikan mobil ke SPBU Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zahman. Dan sesampainya di sana cuy, dia memilih lokasi yang sepi dan gelap. Kemudian dia memarkirkan mobil di depan SPBU itu. Terus bungkusan itu pun dibawa tuh ke pelabuhan Muara Baru yang terletak gak jauh dari SPBU itu. Kemudian bungkusan tersebut diceburkan ke dalam air. Tapi bungkusan itu malah gak tenggelam. Dan sebagiannya masih terlihat mengapung di permukaan air gitu cuy. Terus setelah semua itu selesai, mereka kembali ke rumah Fauzan tuh. Mereka menonton TV hingga akhirnya tertidur. Dan di keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, Fauzan melihat status WhatsApp teman-temannya yang menunjukkan tuh bahwa telah ditemukan MYT perempuan tanpa kepala di perairan dekat SPBU. Nah saat melihat kabar itu Fauzan bersikap seolah-olah gak tahu apa-apa cuy. Terus pertanyaannya sekarang, siapa sih yang menemukan MYT Sinta pertama kali? Jadi cuy, orang yang pertama kali menemukan tubuh Sinta adalah seorang pegawai SPBU Muara Baru berinisial F. Dan tubuh Sinta ditemukan pada pukul 10 pagi dalam posisi mengambang di belakang SPBU, tepatnya di sebuah kolam. Dan F lantas melaporkan temuannya itu ke pihak kepolisian. Mendapat informasi tersebut, polisi segera bergegas tuh ke lokasi kejadian. Dan seperti biasa, mereka memasang garis polisi, melakukan olah TKP, serta mengumpulkan semua barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Saat dicek, ternyata tubuh Sinta ini ditemukan dalam posisi tangan terikat, terbungkus kardus, selimut, dan karung. Terus kondisi tubuh Sinta sendiri hanya mengenakan kaos tapi gak menggunakan celana. Dan setelah itu polisi membawa tubuh Sinta ini ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi cuy. Lalu bagaimana dengan nasib Fauzan? Bagaimana proses penangkapannya? Apakah dia sempat buron dulu? Atau
dia itu langsung berhasil ditangkap tak lama setelah penemuan MYT Sinta. Jadi untungnya cuy, si Fauzan ini berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah tubuh Sinta itu ditemukan. Karena setelah menemukan MYT Sinta, polisi memang langsung gercep tuh untuk memeriksa berbagai CCTV di dekat lokasi kejadian itu. Dan memang cuy, si Fauzan ini sempat terekam 2 kamera CCTV. CCTV pertama ada di dekat rumahnya cuy. Dan CCTV itu merekam Fauzan saat Fauzan ini membawa MYT-nya Sinta dengan gerobak. Sementara CCTV kedua merekam dengan sangat jelas saat Fauzan itu mengangkat si Sinta ini dengan menggunakan mobil bak untuk dibuang ke pelabuhan Muara Baru. Nah, berbekal 2 rekaman CCTV itulah polisi menduga kuat nih bahwa otak di balik penghilangan nyawanya Sinta adalah Fauzan. Terus akhirnya di situ pun polisi langsung melacak keberadaan Fauzan dan ternyata dia juga sedang ada tuh di rumahnya cuy. Tanpa berlama-lama lagi, sekitar pukul 12:30 dini hari, pihak Polda Metro Jaya segera bergerak tuh ke rumahnya Fauzan. Saat itu dia sedang asyik tuh menonton TV dengan si Jailani di lantai 2. Dan ketika hendak diringkus, si Fauzan ini sempat menyerang polisi. Sehingga polisi terpaksa harus menembak kakinya. Dan akhirnya Fauzan berhasil diamankan. Lalu saat diinterogasi cuy, Fauzan ini mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawanya Sinta. Berdasarkan pengakuan tersebut, kemudian polisi meminta Fauzan nih untuk menunjukkan lokasi di mana tempat dia membuang kepalanya Sinta. Barulah di situ Fauzan pun menunjukkan lokasinya tuh. Dan akhirnya cuy, kepala Sinta ditemukan di sela-sela tembok pembatas antara perumahan Pantai Muara dengan jalan Pantai Muara. Atas hal tersebut, Fauzan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Lalu akhirnya setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang nih, pada hari Selasa 10 Juni 2025, sidang putusan Fauzan pun resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan diketuai oleh hakim bernama Edi Junaidi. Di persidangan itu, Fauzan terbukti bersalah dan telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang disengaja. Dan atas perbuatannya itu, dia divonis hukuman penjara selama 14 tahun. Nah, begitulah akhir tragis dari seorang janda 4 anak yang dimutilasi secara keji oleh kekasih gelapnya. Dan dari kasus-kasus seperti ini, lagi-lagi kita diingatkan cuy, bahwa emosi yang tak terkendali bisa membuat seseorang melakukan hal yang sangat mengerikan, bahkan kepada orang terdekat. Jadi, kendalikan amarah sebelum ia mengambil alih akal sehat. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan segalanya ya cuy. So, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah perkataan Sinta bisa menjadi pemicu seseorang sampai kehilangan kendali seperti Fauzan? Atau sebenarnya nih, gak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan sekeji itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Saudara.